Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil qudusis salam. Yasma'u kalamana wa ya'lamu ma fi sudurina fahuwas sami'ul alam. Akramana bidinil Islam wa akmala lana ad-din wa atamma alaina al-in'am. Takallama bil Qur'an fahuwa khairul kalam. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام وعدا من استجاب للقرآن بالجنة دار السلام وتوعد من كفر به وأعرض عنه بجهنم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام تلا كتاب ربه حق التلاوة وقام به خير قيام من أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام ومن عمل أملا ليس عليه أمره فهو رد مع الآثام صلى الله عليه وسلم أتم صلاة وأزكى سلام ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الأعلام ومن استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مؤتزا بها على مرور الأيام أما بعد أيها الأحبة Afaqana Allah wa iyyakum. Setelah mengawali majelis ini dengan membasahi lisan kita merangkai kata syukur kepada Allah tabaraka wa taala dan bersalawat serta salam untuk nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran sebagaimana dalam ayat ke-21 di surat Sad adalah kitab yang Allah turunkan yang dipenuhi dengan keberkahan, tapi bukan untuk menjadi pajangan. Bagaimana Al-Quran dapat kita rasakan keberkahannya? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab, agar mereka mentadabburi ayatnya, ayat demi ayat Al-Quran, dan agar orang-orang yang memiliki akal fikir yang bersih dan hati yang jernih mengambil peringatan dan pelajaran. Sehingga Al-Quran adalah kitab yang dipenuhi dengan keberkahan ketika bukan hanya dijadikan sebagai pajangan. Adapun ketika ayat-ayat dipampang, diukir, maka Al-Quran bukan diturunkan untuk yang demikian. Diukir indah, tapi tercabik-cabik di dalam dada. Al-Quran bukan diturunkan untuk pajangan lalu berdebu karena tidak pernah dibaca dalam waktu yang panjang. Nurun ala marri zamani ta'allaqa wa adha'a lid-dunya tariqan musyriqa wa hudan minar rahmani yahdina bihi lis-salihati walil makarimi wat-tuqa. Hadza kitabullahi a'dhabu manhalin أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيء ويخلق. Al-Quran adalah cahaya yang menyinari jiwa dan dunia dengan terang benderang sinarnya, petunjuk dari Ar-Rahman sebagai hidayah agar kita beribadah dan berhias dengan takwa. Kitabullah seperti sumber mata air yang begitu menyejukkan jiwa. An'im bihi min mauridin liman istaqa. Betapa nikmatnya orang-orang yang benar-benar meneguknya. Qad sanahu rabbul ibadi bihifzihi wa hamahu hatta la yadhi'a wa yakhlaqa. Kitab yang terjaga. Tuba liman hafizal kitaba bisadrihi fabada wadhi'an kan nujumi ta'allaqa. Allahu akbar ya laha min ni'matin hina yuqalu qra' farattala wartaqa.
وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فبه الفؤاد تعلق وتلاه في جنه الدجى متدبرا والدمء من بين الجفون ترقرقا. Betapa indahnya bagi seseorang yang Al-Quran di dalam dadanya, lalu menyinari setiap derap langkahnya seperti bintang-bintang dan rembulan di malam purnama. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فبه الفؤاد تعلق. Lalu nampak Al-Quran pada tindak tanduknya, akhlaknya, dan senantiasa terpaut dengan Al-Quran hatinya. وَتَلَاهُ فِي جُنْهِ الدُّجَى مُتَدَبِّرًا وَالدَّمْءُ مِنْ بَيْنِ الْجُفُونِ تَرَقْرَقًا. Lalu seorang hamba membacanya di keheningan malam sembari mentadabburinya, kemudian berlinang air mata di pipinya. Allahu akbaru ya laha min ni'matin hina yuqalu qra' farattala wartaqa. Aduhai, betapa nikmatnya ketika kelak di yaumul qiyamah dikatakan iqra' warqa, dalam riwayat lain wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah pada kedudukan-kedudukan tinggi di surga, karena sungguh kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Pertanyaan ikhwah, bagaimana ketika sebagian anak-anak kita, misalkan ia hafal Quran, lalu diminta untuk maju ke depan, itu penghinaan atau pemuliaan? Lalu bayangkan apa tujuan dan hikmah, kata para ulama. Bukankah Allah Maha Mampu untuk langsung menempatkannya pada kedudukan yang tinggi di surga? Apa di antara hikmah mengapa orang yang terdapat Al-Quran di dalam dadanya, lalu kemudian dia senantiasa mentadabburinya dalam hembusan nafasnya, dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah pada kedudukan yang tinggi di surga, dan tartillah sebagaimana engkau mentartilkannya ketika di dunia, karena sungguh kedudukanmu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Apa hikmahnya? Apa di antara tujuannya? Untuk menunjukkan kemuliaannya di hadapan seluruh makhluk kelak di yaumul qiyamah. Dari awal manusia Nabiullah Adam alaihi salam hingga akhir akan menyaksikan ahlul Quran menaiki kedudukan-kedudukan yang tinggi di surga. Hadhi sifatul hafidhin kitabahu haqqan fakun bisifatihim mutakhalliqa. Ya hafidhal Qur'ani rattil ayahu falkullu ansata littilawati mutriqa. Ya hafidhal Qur'ani lasta bihafidhin hatta takuna lima hafidta mutabbiqa. Madza yufiduka an tusamma hafidhan wa kitabu rabbika fil fuadi tamazzaqa. Demikianlah betapa indahnya sifat ahlul Quran. Ketika di keheningan malam, tetesan-tetesan hujan dibersamai dengan tetesan-tetesan air mata yang berlinang, maka berhias dirilah dengan yang demikian. Kadang sebagian kita mampu berjam-jam dengan gadgetnya, handphonenya, lalu dia mengklaim, saya ingin Al-Quran dan Sunnah, saya ingin beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi itu hanya di lisan saja. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Idza ishtabakat dumu'un fi khududin tabayyana man baka wa man tabaka. Banyak laki-laki, ini permisalan Arab,
mengaku memiliki hubungan spesial dengan Laila. Tapi masalahnya Laila tidak mengakui mereka. Bukan pengakuan. Oleh karenanya ketika Allah turunkan ayat 31 dalam surat Al-Imran, apa kata para ulama? Za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahumullah bihadhil ayah. Banyak orang mengklaim dan mengaku mencintai Allah, mencintai Al-Quran, mencintai Rasul SAW, mencintai sunnah. Lalu Allah uji mereka dengan ayat ujian ini. Ayatul mihnah, ayat yang disebut para ulama dengan ayatul mihnah. Maksudnya ayatul ikhtibar, ayatul imtihan. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Katakan kepada mereka, jika kalian benar-benar mencintai Allah, bukan kedustaan yang hanya di lisan saja. Banyak orang yang lisan mereka dengan bangga mengatakan ada bahasa di syarak bahasa di kitabullah, tapi mereka jauh dari kitabullah. Kalau sekedar mengaku mencintai Allah, maka semua lisan bisa mengucapkannya. Tapi lihat, banyak di antara kita yang hari demi harinya santai saja ketika berlalu tanpa membaca Al-Quran. Sibuk dengan HP dan fitnah dunia dan seterusnya. Ini ahlul Quran wa sunnah atau ahlul jawal wal fitnah? Ya ikhwah, seandainya waktu antum bersama Quran, tidak usahlah lebih banyak, mirip saja dengan waktu antum bersama HP. Tentu akan berbeda. Dan kita merasakan bagaimana suasana hati ketika kita di bulan Ramadan dekat dengan Quran. Sehingga para ulama mengatakan permisalan penggabungan antara Al-Quran dan salat yang Allah gandengkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka yang senantiasa membaca kitabullah, menegakkan salat. Ini awalnya, termasuk menginfakkan harta mereka. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Perniagaan yang tidak akan merugi. Kalau antum jualan menggaleh, masih ada kemungkinan untung, masih ada kemungkinan rugi. Tapi perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan kepadanya adalah perniagaan yang tidak akan merugi. Maka jangan menjadi orang yang dungu mengorbankan perniagaan yang tidak akan merugi karena perniagaan yang ada kemungkinan rugi. Dunia yang diciptakan sebagai wasilah agar kita berbekal untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan justru melalaikan kita dari tujuan utama. Kenapa justru ketika masih susah mudah menangis karena Allah, mudah menangis ketika mentadabburi Al-Quran, baru dibukakan sedikit dunia sudah mulai malas beribadah, hilang kekhusyuan di dalam jiwa, jauh dari kitabullah, sudah mulai rajinnya bukan rajin belajar, malah justru rajin absen dari majelis ilmu agama. Wala haula wala quwata illa billah. Dalam surat Al-Ankabut Allah juga berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bacalah Al-Quran dan tegakkanlah salat.
Para ulama mengatakan al-jam'u baina salati wal Quran kal jama' baina oksigen wa hidrogen. Itu kata para ulama. Gabungan antara salat dan Al-Quran bagi hati seperti gabungan antara oksigen dan hidrogen bagi kehidupan. Sekarang bagi yang belajar kimia, fisika atau sains lah secara umum, kalau hidrogen dan oksigen digabungkan jadi apa? H2O. Itu rumus apa? Air. Dan Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, mathalu dzikri lil qalbi kamathalil ma'i lis samak. Fakaifa yakunu halus samak idza faraqa al-ma'. Permisalan Al-Quran bagi hati, permisalan ketaatan, zikrul rahman, ilmu syar'i bagi hati, termasuk di dalamnya salat dan Al-Quran, seperti perumpamaan air bagi ikan. Maka bagaimanakah kondisinya jika ikan terpisah dari air? Maka jangan jadikan hatimu, wahai saudaraku, seperti ikan yang terpisah lama dari air. Bagaimana kira-kira kalau ikan terpisah dari air, Pak? Ikan nih, ya, dipisahkan dari air. Sebentar, terus ketemu air lagi, insya Allah. Tapi kalau dibiarkan terpisah dari air terus menerus, maka lambat laun dia akan mati. Demikianlah hati yang terpisah dari Al-Quran. Demikianlah hati yang terpisah dari zikrul rahman, yang terpisah dari ketaatan. Jika dibiarkan terus menerus terpisah, kita khawatir ia akan menjadi hati yang mati. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Sehingga ayuhal ahibbah wafaqana Allah wa iyyakum, kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk dapat dekat dengan Al-Quran dan mentadabburinya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, min akbaril asbab listiqamatil qalbi wa salamati kathratu qiraatil Quran. Fa innahu yulinul qulub wa yaziduha sabatan, khususan idza qara'ahu al-insan bitadabbur wa qara'ahu wa huwa yash'uru annahu yaqra'u kalam Allah azza wa jalla. Di antara sebab terbesar, di antara faktor istiqomahnya hati dan selamatnya hati, di antara faktor istiqomah dan selamatnya hati adalah banyak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu dapat melembutkan hati dan menambah keteguhan, terkhusus jika seseorang membacanya dengan tadabbur dan menyadari bahwa ia sedang membaca kalam Allah. Coba bayangkan ikhwah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung-gunung yang besar, maka niscaya akan hancur berkeping-keping karena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka betapa besarnya musibah hati yang begitu kecil, tapi bahkan tidak bergetar ketika membaca Al-Quran. Ketika di dalam salat imam membaca Al-Quran. Bukankah di antara ciri-ciri orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu jika disebut Allah, bergetar hati mereka. Kalau dibacakan dan diperdengarkan kepada mereka kalamullah, bertambah keimanan mereka, dan kepada Allah mereka bertawakal.
Ketika kami di negeri Yaman, satu hal yang biasa dengan pemandangan orang-orang umum pun dekat dengan Al-Quran. Bahkan ada tukang bangunan yang hafal Quran. Ketika kami di Saudi, bahkan ada sopir travel yang hafal Quran. Tapi ketika pulang ke negeri ini, bahkan lisan-lisan yang mengklaim dan mengaku ada bahasa di syarat-syarat besar di kitabullah pun tidak pandai membaca Al-Quran. Syarat besar di kitabullah macam apa? Jika bahkan kitabullah itu jauh darinya. Syarat besar di kitabullah macam apa? Jika jangankan tukang bangunan, sopir travel, bahkan orang-orang yang secara zahir telah mulai menampakkan penampilan dan semangat beragama pun jauh dari Al-Quran. Ketahuilah bahwa jika sekedar ganti penampilan hijrah, ada orang-orang yang penampilan mereka bahkan bisa membuat Nabi SAW terpukau. Allah gambarkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika engkau melihat mereka wahai Rasul, kau akan takjub dan terpukau. Jika Nabi SAW saja bisa terpukau, lalu bagaimana dengan selain beliau? Tapi mereka fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik di keraknya neraka. Ini menunjukkan gak cukup hijrah itu cuma ganti penampilan. Ya akhi, kalau cukup dengan penampilan 5 menit gak sampai cukup untuk menjadi orang yang baik. Pergi ke toilet masjid At-Taqwa, ganti pakaian, selesai. Tapi tidak demikian. Nabi SAW tegaskan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sebagaimana dalam Sahih Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada penampilan kalian, enggak lihat casing kalian, dan enggak lihat serta enggak butuh sama harta kalian. Yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Jadi yang mengaku ingin Al-Quran dan Sunnah, bertakwalah kepada Allah. Tak perlu validasi. Dengan lisanmu selalu mengatakan kepada manusia, aku ingin beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi sementara engkau menampakkan keangkuhan, kebebalan, kepongahan, dan kedunguan, petentang-petenteng di hadapan Allah. Lisanmu mengatakan Quran dan Sunnah, tapi yang engkau tampakkan kepada Allah adalah HP dan fitnah. Menjadi dan menampakkan dia adalah orang yang baik-baik saja di tengah keramaian, di tengah kajian, tapi menjadi sahabat iblis ketika sedang sendirian. Ketika sedang sendiri, gak sibuk dengan Quran, sibuk dengan nonton Piala Dunia dan berita-berita politik terkini. Lalu lisannya mengatakan, saya Al-Quran dan Sunnah. Lisannya lebih sering basah dengan aib-aib saudaranya. Lalu dia mengaku, saya Al-Quran dan Sunnah. Padahal Nabi SAW mewasiatkan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikir dan Al-Quran. Bukan basah dengan ghibah. Bukan basah dengan celaan. Kalau untuk dirinya minimalis, tapi kalau untuk orang lain perfeksionis. Sibuk mengintrospeksi diri orang lain, lupa mengintrospeksi diri sendiri. Seperti komentator bola yang kadang menyepak bola saja tidak pandai, tapi membodoh-bodohkan orang lain.
mencela orang lain, kondisinya lebih parah. Kadang jangankan 30 juz 30 saja dia tidak lurus, tapi dia gibahi orang-orang yang membawa Al-Quran di dalam dada mereka. Tidak ada orang yang maksum. Tidak ada syekh dan ustadz yang maksum. Kalaupun diganti nama mereka menjadi ustadz dan syekh maksum, kalaupun diganti nama mereka menjadi selamat, mereka tidak akan selamat dari ketergelinciran. Kalau untuk orang lain seolah-olah ia adalah malaikat pencatat amal keburukan. Semua keburukan orang lain dia memiliki data dan listnya. Ya akhi, malaikat itu dengan perintah Allah. Adapun kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan. Bahkan lebih pula daripada malaikat. Seolah-olah ia ingin menggantikan tugas malaikat pencatat amal keburukan. Lebih pula lagi. Catat, share, like, komen, subscribe dan seterusnya. Itu aib saudara. Tapi dari Al-Quran dia alpah. Dia sering absen. Kalau untuk dirinya seolah-olah dia adalah salah satu sahabat yang ikut perang Badar, telah diampuni dosa-dosa. Lihat bagaimana ketika hati dan lisan jauh dari Al-Quran, tidak bisa tidak. Apa kata para ulama? Jiwa antum, diri antum, hati antum, lisan antum, jika tidak antum sibukkan dengan kebaikan, maka dia akan tersibukkan dengan keburukan. Lihat, lisan yang tidak basah dengan Al-Quran, hati yang tidak sibuk dengan merenungi dan mentadabburi isi Al-Quran, pasti akan diisi dengan yang lain-lain. Diisi dengan fitnah dunia, diisi dengan lisan itu ghibah, diisi dengan piala dunia, diisi dengan aib-aib saudara, lalu dengan kebebalan yang ia pertontonkan di hadapan Allah, lisannya mengatakan saya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah macam apa yang demikian? Jibril mana yang diturunkan kepada orang yang demikian? Maka ayuhal ahibbah, semakin lama kita mengaji, harusnya semakin lembut hati kita. Sebagaimana ayat 16 dan 17 dalam surah Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah telah tiba saatnya bagi orang-orang yang mengaku beriman, semakin lama mengaji, semakin lama mengenal hidayah, harusnya semakin lembut, semakin khusyuk hati mereka ketika mengingat Allah dan karena Al-Quran. Jangan mereka seperti sebagian ahlul kitab sebelum mereka yang dimurkai Allah dan dicela. Apa sebabnya? Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Di antara sebabnya karena semakin lama ngaji, karena sebagian ahlul kitab itu semakin lama kenal hidayah, justru semakin mengeras hati mereka, dan sebagian mereka justru menjadi orang-orang yang fasik. Semakin lama mengaji, semakin fasik tanpa disadari, semakin mengeras hati, lalu bersantai ria dan berdiam diri. Lalu renungkan apa lanjutan ayat, apa awal ayat 17 bagi yang hafal surah Al-Hadid. Apa lanjutan ayat ke-17? I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah Allah Maha mampu menghidupkan bumi yang gersang setelah mati dengan diturunkannya air hujan. Apa korelasinya? Apa hubungannya antara hati yang harusnya semakin lama mengaji, semakin lama kenal hidayah, semakin khusyuk, semakin lembut, semakin mudah menangis ketika mengingat Allah,
ketika membaca atau mendengar Al-Quran. Jangan seperti sebagian ahlul kitab yang semakin lama mengaji, semakin lama mengenal hidayah, semakin mengeras hati mereka. Dan banyak yang fasik justru di antara mereka. Lalu disebutkan tentang Allah Maha mampu menghidupkan bumi yang gersang. Para ulama mengatakan ada isyarat sebagaimana Allah dengan air mampu menghidupkan bumi yang gersang. Maka dengan Al-Quran, hati yang gersang itu niscaya biiznillah akan dapat menjadi hati yang hidup kembali. Maka ayuhal ahibbah, sibukkanlah dengan kalamu Rabbin Nas, dan jangan sibukkan dengan kalamun nas. Sibukkan diri kita mentadaburi Al-Quran, bukan mentadaburi ucapan orang lain, memaknai ucapan orang dengan hawa nafsu kita. Dan di antara sebab fitnah, fahmul kalam ala ghair muradil mutakallim, memahami ucapan orang tapi pakai penafsiran kita sendiri. Ucapan orang dia tadabburi, kalamullah dia jauhi. Lalu dia mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Sementara para ulama mengatakan, di antara Imam Ibnu Aun rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala rahmatullahi alaih, dan para ulama lainnya, zikrun nasi da wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit, dan mengingat Allah termasuk dengan mentadabburi Al-Quran adalah obat bagi hati. Apa kata Imam Az-Zahabi ketika mengomentari perkataan ini? Wallah, walakinnal ajaba minna wa min jahlina kaifa nada'ud dawa wa naqtahimud da. Demi Allah, benar yang beliau ucapkan. Tapi yang aneh dari sebagian kita, dan mungkin karena kebodohan mereka, bagaimana kita justru tinggalkan obat lalu kita telan penyakit. Kita ingin menghadap Allah membawa hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak ada manfaat, tidak ada gunanya hal-hal yang biasa dibanggakan ketika di dunia, harta, keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hamba yang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Dan sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tadi, min akbaril asbab liistiqamatil qalbi wassalamati kasratu qiraatil Qur'an fa innahu yulinul qulub wa yaziduha thabata khususan idza qara'ahu al-insan bitadabbur wa qara'ahu wa huwa yash'uru annahu yaqra'u kalam Allah azza wa jalla. Di antara sebab terbesar istiqomah dan selamatnya hati adalah banyak membaca Al-Quran. Dapat melembutkan hati dan menambah keteguhan, keistiqomahan. Terkhusus jika seorang membacanya dengan tadabbur dan menyadari bahwa ia adalah kalamullah. Bagaimana kita ketika pesan WA masuk? Bagaimana kita di zaman sebelum ada Facebook, Instagram? Alhamdulillah saya gak punya yang begitu-begituan. WA saja kadang sudah menyibukkan. Sebelum ada WA, sebelum ada SMS, zaman masih surat-suratan. Kadang ada yang harus pergi merantau demi tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, untuk menafkahi keluarga. Sekian lama berpisah dengan orang-orang yang dicinta di kampung halaman dan jauh di sana. Ketika datang surat dari orang-orang yang dicinta, dia pun membacanya dengan penuh haru bahagia. Kadang saking bahagianya dia tidak bisa menahan air mata. Dia baca berulang-ulang. Kadang tinta di surat itu sebagian telah mulai buram karena harus ditetesi oleh air mata. Air mata
cinta dan kerinduan kepada yang mengirimkan surat itu kepadanya. Lalu bagaimana kita dengan 114 surat yang Allah kirimkan kepada kita? 114 surat. Sudahkah kita membacanya dengan air mata cinta dan kerinduan kepada yang telah mengirimkannya? Jika memang jujur cinta dan kerinduan itu, atau jangan-jangan hanyalah cinta dan kerinduan yang palsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk dapat mentadabburi Al-Qur'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah hingga kita menghadap Allah tabaraka wa taala. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man a'dana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.